Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini saya dan teman-teman dari grup Fahala akan membahas sebuah topik yang bertema penanganan perubahan iklim. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, gimana kalau kita kenalan dulu ya? Saya Sharon Brasilia Putri Wijaya dari kelas 9B absen 25. Salam kenal ya. Halo, saya Vinita Gabriela dari kelas 9B absen 28. Halo, nama aku Viola Mutiara Rizmi, kelas 9B nomor absen 29. Salam kenal. Sebagai masyarakat, sudah sepatutnya kita memiliki rasa kepedulian dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar agar terhindar dari kerusakan. Kerusakan alam ini tentunya memberikan dampak yang merugikan bagi kehidupan kita. Tidak hanya bagi sistem kehidupan, tapi juga berdampak bagi iklim di bumi ini. Nah, berbicara tentang iklim, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan iklim? Jadi, iklim itu merupakan salah satu proses alam yang membawa pengaruh terhadap kehidupan manusia, baik secara fisik maupun secara non-fisik atau sosial budaya. Iklim sewaktu-waktu juga bisa berubah loh. Perubahan iklim adalah perubahan besar dalam suhu, curah hujan, pola angin, di antara efek-efek lain yang terjadi selama beberapa dekade atau lebih. Perubahan iklim ini biasanya memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kehidupan di bumi ini. Dengan adanya permasalahan dari perubahan iklim ini, tentunya kita akan membutuhkan solusi. Karena setiap ada masalah, pasti kita membutuhkan suatu solusi. Nah, solusi yang kita butuhkan adalah penanganan perubahan iklim. Apa sih penanganan perubahan iklim itu? Penanganan perubahan iklim merupakan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Nah, di penjelasan sebelumnya, kita sudah tahu kan tentang apa itu perubahan iklim? Kira-kira apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim itu sendiri? The cause of climate change originate with global warming. The world's leading climate scientists think human activities is almost certainly a major cause of warming and of the global climate change observed since the mid-20th century. Pembuangan gas pada kendaraan bermotor yang mengandung banyak polusi dapat menjadi penyebab perubahan iklim. Menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil juga dapat meningkatkan gas emisi rumah kaca, karena satu kendaraan bermotor saja bisa menghasilkan gas yang mengandung bahan panas sekian derajat. Faktor lainnya juga bisa dari perilaku manusia yang tidak menjaga atau melestarikan ciptaan Allah yang lainnya. Salah satu contohnya adalah kerusakan alam akibat penebangan hutan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan hutan menjadi gundul. Apabila populasi hutan berkurang, maka dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon di atmosfer yang berujung pada perubahan iklim. Kurangnya penerapan dari semangat nasionalisme lingkungan sehingga menyebabkan manusia menjadi kurang peduli pada alam sekitarnya. Semestinya semangat nasionalisme ini tumbuh dalam jiwa generasi penerus bangsa dalam menjaga alam dan lingkungan. Apabila semangat nasionalisme ini tidak diterapkan, maka akan memicu kerusakan alam akibat tidak ada rasa kepedulian masyarakat dalam menjaganya. Perubahan iklim tentunya memberikan pengaruh negatif bagi bumi kita. Contoh pengaruh negatif dari perubahan iklim yaitu The melting of ice sheets at the north and south poles which causes sea levels to rise. Because human-induced warming is superimposed on a naturally varying climate, the temperature rise has not been and will not be uniform or smooth across the country or over time. Professor Toll said that an increase in Earth's temperature would lead to the loss of the Arctic ice sheets in the summer and the thinning of the layer in the winter compared to previous winters. Terjadinya polusi udara akibat gas emisi dari kendaraan bermotor.
Polusi udara ini sangat berdampak bagi kesehatan pernafasan manusia. Polusi ini tidak hanya berasal dari kendaraan bermotor, namun juga dapat terjadi akibat adanya asap pembakaran seperti pembakaran hutan. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, perubahan iklim ini juga berdampak bagi kerusakannya ciptaan Allah yang lain akibat dosa manusia. Contohnya, kepunahan hewan-hewan di hutan karena tidak mampu melakukan penyesuaian pada perubahan iklim. Selain itu, kepunahan ini juga dapat disebabkan karena rusaknya rantai makanan sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan kesediaan makanan bagi semua spesies. Dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim ini yang merugikan bagi sebagian besar kehidupan di bumi ini, maka kita membutuhkan solusi-solusi dari berbagai pihak. Cara yang dapat dilakukan yaitu menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Banyak pabrik-pabrik besar juga mulai mengalihkan sumber energi yang digunakan agar menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Cara yang kedua adalah membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Kendaraan komersil pribadi juga sudah mulai sangat banyak yang menggunakan bahan bakar terbarukan seperti baterai dan tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali. Tesla Motors merupakan salah satu pabrik kendaraan pribadi yang disiapkan sejak awal agar seluruh kendaraan secara 100% menggunakan tenaga listrik yang disimpan dalam baterai. Cara yang ketiga bisa dengan cara melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Saat ini setiap negara sudah mulai sukses dalam menjalankan program penanaman pohon dalam jumlah besar. Setiap rumah juga diharuskan untuk mempunyai halaman sendiri ataupun tanaman vertikal bagi yang tidak mempunyai halaman rumah sama sekali. Singapura menjadi salah satu negara yang bisa dibilang sukses untuk menciptakan lahan hijau vertikal yang sangat menarik dilihat dan tidak mengurangi manfaatnya sama sekali. Kita dapat membantu menangani perubahan iklim dengan cara mulai peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita bisa mulai dengan cara yang sederhana, seperti menghemat energi dengan cara mematikan lampu pada siang hari, mengurangi penggunaan AC pada siang hari. Dengan kita menghemat energi, kita juga bisa menghemat biaya, meningkatkan nilai lingkungan, mampu mengurangi polusi, dan juga bisa menjaga sumber daya alam di bumi. Perubahan iklim menjadi ancaman bagi beberapa aspek kehidupan kita, seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Penyebab perubahan iklim ini tak lain dan tak bukan disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak memiliki kesadaran dalam menjaga dan merawat alam. Aktivitas manusia inilah yang menjadi penyebab adanya perubahan iklim dan tentunya memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi bumi. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kerjasama dan kesadaran dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. Kesadaran dalam menjaga lingkungan juga harus ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kerusakan alam yang dapat merugikan kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Nah, gimana guys yang udah kita sampaikan tadi? Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita bersama-sama terus berupaya merawat dan melestarikan alam ini demi menciptakan kenyamanan dan kelangsungan hidup kita bersama di bumi ini. Thank you guys udah nonton video kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel di bawah ini. Bye-bye, salam sehat ya.